Ada sebuah pengalaman yang sangat manusiawi. Kadang seseorang pergi ke rumah sakit bukan lagi dengan harapan akan sembuh, tetapi hanya karena tidak tahu harus pergi kemana lagi. Ia duduk di ruang tunggu melihat orang datang dan pergi, dokter berganti, obat berganti, waktu berjalan, tetapi hidup terasa berhenti. Yang paling menyakitkan bukan penyakitnya, tetapi perasaan tidak ada lagi yang sungguh-sungguh memperhatikan aku. Saudara-saudari, itulah suasana kolam Bethesda dalam Injil hari ini. Tempat suci, tempat harapan, tetapi juga tempat orang-orang yang lama menunggu tanpa perubahan. Dan di sanalah Yesus datang. Injil mengatakan seorang lumpuh telah menunggu 38 tahun. Angka ini bukan kebetulan. Dalam kitab Ulangan, Israel mengembara di padang gurun selama 38 tahun, hidup tanpa arah sebelum masuk tanah terjanji. Artinya, orang ini bukan hanya lumpuh tubuhnya, tetapi juga lumpuh harapannya. Dan ironisnya, ia berada di tempat religius, tempat yang suci, tempat yang sakral, dekat bait Allah, dekat kolam penyembuhan, dekat orang-orang yang saleh, tetapi ia berkata, tidak ada orang yang menolong aku. Inilah diagnosa rohani yang sangat serius. Orang bisa berada di tengah-tengah agama, tetapi tetap merasa sendirian. Semua orang menunggu air kolam bergoncang, tetapi Yesus tidak. Ia tidak menyuruh orang itu berdoa lebih lama, tidak menyuruh ritual tambahan, tidak menunggu momen religius tertentu. Ia hanya bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini mengejutkan karena kadang kita lebih terbiasa menunggu perubahan dari luar daripada membuka diri pada perubahan dari dalam. Prapaskah bukan terutama soal usaha rohani kita yang semakin diperbanyak. Prapaskah adalah saat ketika Tuhan mendatangi tempat kita yang sudah berhenti berharap. Setelah mujizat terjadi, reaksi pemimpin agama bukanlah sukacita. Mereka berkata, ini hari Sabat, engkau tidak boleh mengangkat tilammu. Bayangkan seorang manusia yang lumpuh puluhan tahun berjalan kembali, dan yang dipersoalkan adalah aturan. Disinilah Injil menjadi cermin bagi kita. Kadang tanpa sadar kita menjaga tradisi, menjaga tata cara, menjaga keteraturan, tetapi lupa melihat manusia yang terluka di depan kita. Yesus menunjukkan hukum Allah ada untuk kehidupan manusia dan bukan sebaliknya. Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama melihat air mengalir dari bait Allah. Air itu semakin dalam, menghidupkan padang gurun, bahkan laut mati yang terkenal asinnya menjadi hidup. Artinya jelas, kehadiran Allah tidak dimaksudkan tinggal di dalam tembok suci. Ia harus mengalir keluar. Dan dalam Injil hari ini, Yesus sendiri menjadi air itu. Bait Allah tidak lagi menjadi sebuah tempat. Bait Allah berjalan menghampiri orang yang terlupakan. Prapaskah bukan pertama-tama bertanya, sudahkah saya berdoa lebih banyak pada masa Prapaskah ini? Orang-orang yang datang ke pengakuan dosa mengaku, saya belum sempat jalan salib, saya tidak menjalankan pantang puasa, saya lupa hari pantang dan puasa, dan segala macam tetek bengek aturan-aturan Prapaskah. Tetapi kita harus bertanya lebih dalam, apakah hati saya menjadi tempat di mana orang lain mengalami kehidupan? Karena pertobatan sejati bukan perubahan ritual. Pertobatan sejati adalah perubahan cara kita melihat manusia. Kalau kita baca laporan dari perang, berapa banyak drone, berapa banyak roket yang ditembakkan, hal-hal seperti itu yang dihitung. PBB menghitung berapa banyak nyawa yang terbunuh. Analisa yang terbaru akan berapa banyak orang terdampak oleh perang ini
Masalah utama saat ini adalah urea. Pupuk itu dibutuhkan oleh pertanian di mana-mana. Dan sekarang urea itu tidak bisa lewat karena Selat Hormuz itu ditutup. Dan ini kita ngomong hitungan bulan Juni ini dengan El Nino, cuaca kering dan juga perang, akan terjadi kekeringan massal, dan ini yang sangat menakutkan. Tidak ada jagung, tidak ada gandum. Kita yang makan beras mungkin akan mengatakan tidak ada pengaruh, tapi beras yang suster, romo, bapak ibu makan itu membutuhkan urea, dan urea akan menjadi langka akibat perang ini. Kita akan tunggu dampaknya yang akan kita rasakan di hari-hari ke depan. Sampai kapan kita tidak tahu. Maka itu Bapak Suci walaupun dicemooh tetap mengajak kita untuk berdoa agar damai itu dianugerahkan kepada kita. Kita membutuhkan wartawan, kita membutuhkan para jurnalis untuk meliput, tetapi seringkali orang seperti menonton video game, bagaimana gedung-gedung dihancurkan, pesawat, kapal-kapal dihancurkan, kita terlihat senang melihat perang seperti itu, padahal itu real. Banyak orang menjadi korban. Apa yang diramalkan, dinubuatkan Yehezkiel tentang air yang mengalir, yang menyuburkan, itu seperti gambaran yang jauh sekali dari realita yang dihadapi orang-orang di Timur Tengah, di padang gurun. Kita doakan agar damai sungguh-sungguh turun di Timur Tengah.